Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi seluruh peserta yang mengikuti link Zoom pada hari ini tanggal 27 Desember 2024. Kami mengundang Bapak Ibu di 38 provinsi. Untuk saat ini sudah hampir semua provinsi yang bisa ada di Zoom ini. Baik, sesuai dengan undangan kami pada hari ini kami akan melakukan sosialisasi e-Puslu sosialisasi e-Puslu untuk tahun 2025. Seperti kita ketahui Bapak Ibu pada tahun 2025 nanti bahwa adanya pengembangan pengembangan di e-Puslunya itu sendiri. Salah satunya melalui dana BOP. Dana BOP ini pada tahun 2025 nanti yang biasanya kita melalui Satker Dana Dekon pembayarannya, akan tetapi pada tahun 2025 nanti kita akan melalui dana DAK. Untuk itu nanti dana DAK ini bisa langsung dari kas negara, langsung ke kas daerah, langsung di kabupaten dan langsung juga di provinsi. Dengan hal tersebut kami adanya pengembangan untuk e-Puslunya nanti. Untuk itu nanti kita akan sosialisasi untuk pengembangan e-Puslu ini, untuk pengembangan kegiatan e-Puslu ini. Baik, terkait dengan pengembangan e-Puslu ini pada tahun 2025 ini kami juga sekarang bergabung dengan salah satu pengembang kami, itu Mas Gali. Selamat pagi Mas Gali. Selamat pagi, Bu. Ya, selain Mas Gali, nanti ada juga bergabung dengan tim ker program. Selamat pagi Pak Andre. Pak Andre udah. Baik, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, yang seharusnya kegiatan sosialisasi ini akan dibuka oleh Bapak PLT Pusat Penyuluh Pertanian Pak Purwanta. Kebetulan beliau juga mohon maaf tidak bisa hadir karena ada penugasan ke Banten, dan begitu juga dengan Ibu Rina, beliau Kelsey PE, beliau juga kebetulan hari ini ada penugasan ke Bandung terkait rencana Renstra 2025 dan blueprintnya Badan PPSDMP. Mungkin sebentar, Pak Andre, ada tambahan dari Pak Andre, mungkin Pak Andre? Oh, baik, baik. Untuk itu terima kasih yang sudah bergabung provinsi melalui provinsi dan juga admin provinsi juga sudah bergabung. Mungkin nanti kita lebih teknis kepada sosialisasi yang akan disampaikan Mas Gali terkait dengan e-Puslu tahun 2025. Dan kami juga berharap teman-teman di provinsi dan kabupaten sudah menyiapkan data terkait penerima manfaat BOP tahun 2025 yang akan dimasukkan ke dalam e-Puslu tersebut. Mudah-mudahan sudah siap Bapak Ibu, sudah ada datanya. Kami tinggal nanti karena hari ini kami akan mencoba untuk penginputan data untuk BOP, penerima BOP tahun 2025.
Baik, untuk selanjutnya mungkin nanti langsung ke Mas Gali terkait dengan pengembangan dari pengembangan dengan e-puslu tersebut. Silakan Mas Gali. Baik, terima kasih Bu Neneng dan juga rekan-rekan dari Badan SDM dan juga teman-teman rekan seperjuangan ya, admin daerah provinsi maupun kabupaten kota. Izin saya untuk menjelaskan sedikit terkait pengembangan aplikasi e-Pusluh tahun 2025 yang saat ini aktif di alamat dev.epusluh.id. Izin saya share screen, Bapak Ibu. Baik, tampilan dari dev.epusluh.id ini ada upgrade ya. Tampilannya agak lebih fresh untuk halaman login dan juga eh, kita baru halaman login karena modul yang aktif saat ini itu adalah eh registrasi apa sorry pendaftaran dari penyuluh seperti yang tahun sebelumnya dilaksanakan. Nah, memang dari sisi kebijakan ya dari kami sebetulnya di 2024 kita sudah mendata penyuluh, namun pada 2025 kita perlu mengimportnya lagi untuk admin provinsi bisa melakukan login menggunakan username dan password yang ada pada 2024. Baik, izin saya menggunakan akun Provinsi Jambi saat ini untuk mendemonstrasikan seperti apa bentuk tampilan dari modul import data tersebut. Baik, Bapak Ibu, saya akan masuk ke dalam sistem. Bapak Ibu boleh coba sekali lagi di dev.epusluh.id garis miring admin. Ya, kita masuk ke dalam sistemnya. Mungkin alurnya tidak jauh beda dengan Epusluh tahun 2024. Eh, Mungkin kalau kita lihat dari sisi tampilan dashboard kita masih kosong karena kita menunggu nanti deskripsi apa saja yang akan ditampilkan. Di sini kita bisa lihat ada data lembaga BPP yang sudah kami import dari data 2024. Seperti itu. Nah, jika ada penambahan BPP atau ada perubahan, silakan lakukan perubahan dulu. Karena nanti kita akan mendata penyuluh-penyuluh BPP juga yang akan terrelasi dengan data ini. Jadi, mohon rekan-rekan provinsi untuk menginput datanya sesuai dengan kenyataannya. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam menu utama dari yang akan kita kerjakan sekarang. Ya, untuk sementara ini pada 2024, walaupun 2024 kita akan menggunakan aplikasi 2025 ini untuk basis datanya. Pertama, kita bisa unduh template dari Excel pada tombol warna biru ini. Lalu kita bisa buka formatnya. Eh, Sebentar. Oke. Jadi akan tampil beberapa lembaran ya dari Excel. Di sini ada master data yang akan digunakan oleh kita dan sekali lagi sama seperti 2024 mohon perhatikan penamaan dari master data yang ada di sini. Nah, saat ini Bapak Ibu kita bisa lihat yang dibutuhkan itu datanya apa saja, nomor provinsi, nama provinsi, kabupaten kota, nama penyuluh, NIK, NIP, wilayah penyuluh, wilayah kerja ya, dan juga status. Pada 2024 itu terdapat nomor handphone ya, tapi untuk 2025 ini tidak ada. Saya contohkan satu data ya. Jadi misalkan kita memasukkan data
eh, penyuluh penyuluh provinsi sebagai contoh ya. Nah, ini kita masuk sebagai Jambi, otomatis provinsinya adalah Provinsi Jambi. Nah, ini kita bisa masukkan nama penyuluhnya sebagai contoh. Ini karena kita admin apa? Kita mau masukkan data penyuluh provinsi, maka kita tidak perlu mengisikan data kabupaten. Lalu selanjutnya untuk wilayah penyuluhnya kita bisa masukkan data penyuluh provinsi dan statusnya apa. Statusnya apakah PNS, apakah P3K ataupun THL, TBPP. Ya, ini bisa kita masukkan. Nah, untuk selanjutnya kita bisa contohkan untuk kabupaten lain. Baik, saat ini ada validasi ya bahwa eh, data NIP ya itu harus jumlahnya sesuai dengan apa adanya dan juga tidak boleh menggunakan spasi ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memasukkan spasi dalam sistem ini ataupun dash minus ya ataupun spesial karakter lain maka itu akan error dan errornya akan Bapak Ibu bisa lihat pada pengaturan dan log unggah data di mana ini juga memvalidasi apakah NIP-nya itu ada yang duplikat atau tidak ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di log unggah data di sini jika ada error. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi saat error, maka Bapak Ibu harus mengulangi proses yang sebelumnya tanpa memasukkan lagi data yang sudah ada. Saya contohkan dulu untuk importnya. Ya. Ini sebagai contoh seperti ini. Sekali lagi jangan lupa ya, ada regulasi tentang jumlah angka yang terdapat pada NIK dan juga NIP, jumlahnya dan juga tidak boleh ada spesial karakter, bahkan spasi. Seperti itu. Nah, untuk kabupatennya kita akan cobakan eh, data selanjutnya. Jadi, Bapak Ibu bisa memasukkan data-data eh, penyuluh kabupaten, penyuluh provinsi, dan juga penyuluh BPP. Ini juga bisa kita ketik. Dan hati-hati kalau misalkan kita tidak sesuai dengan nama dari kabupaten dari master, maka saat kita isikan, maka dia error input. Jadi sekali lagi Bapak Ibu mohon disesuaikan dengan data sebetulnya. Ini data percobaan ya. Oke. Ini sekali lagi tidak boleh sama seperti ini ya. Lalu ini saya contohkan sebagai penyuluh kabupaten dan ini PNS juga sebagai contoh. Lalu ini untuk sebentar. Oke, mohon maaf. eh kita masukkan lagi datanya kabupaten. Oke, maaf. Galih 3 ini sebagai contoh saja.
Oke, tidak boleh lebih. Dan ini kita pilih sebagai penyuluh BPP dan dia adalah PNS. Oke. Nah, seperti ini datanya untuk kita siapkan import ke dalam sistem. Saat kita import, ini kita masukkan atau mengklik tombol import di sini. Lalu kita upload datanya. Oke, di sini. Kita tunggu sampai pengunggahan selesai dulu. Lalu selanjutnya kita klik tanda kirim. Maka data yang apa namanya tadi dibuatkan di Excel sudah masuk ke dalam sistem seperti ini. Nah, saya akan mencontohkan ya. Ini contoh untuk import datanya dan sama seperti 2024 kita bisa ubah datanya, hapus datanya hanya jika sebelum penyuluh tersebut registrasi. Namun saat ini modul registrasi masih belum dibuatkan oleh kami. Pada step ini kita akan buka registrasi pada bulan Januari awal, Bapak Ibu. Jadi untuk sekarang diharapkan penyuluh-penyuluh provinsi untuk mengimport data-datanya dulu untuk mempersiapkan penyuluhnya bisa registrasi ke dalam sistem. Nah, untuk sementara seperti itu yang bisa kami jelaskan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada rekan-rekan di Badan SDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Gali atas sosialisasinya cukup singkat, padat, dan lengkap ini ya Mas Gali ya. Terkait kami terkait penginputan data. Kebetulan memang belum sampai ke registrasi ya Mas Gali ya. Kami Betul, Pak. mengharapkan untuk tim admin di provinsi untuk segera bisa mengupload database penerima BOP yang tahun 2025. Kami mengharapkan akhir bulan ini, bulan Desember, kami untuk bisa segera mengisi ke dalam mengupload data tersebut ke dalam e-Puslo ini. Kami sampaikan juga bahwa nanti setelah teman-teman baik di tim admin provinsi mengupload, kami juga akan registrasi kembali, akan kami rekapitulasi, akan kami konsolidasi data penetapan penggunaan BOP tersebut. Nanti kami juga akan koordinasi dengan tim bidang kakak kelembagaan dan ketenagaan terkait data yang disampaikan di-upload di e-Puslo ini. Untuk itu mungkin kami juga ini awal dari kegiatan e-Puslo yang akan dilaksanakan pada tahun 25. Jadi tujuan dari kami mengundang Bapak Ibu pada pagi hari ini, kami mengharapkan untuk bisa segera mengupload database yang ada di setiap masing-masing provinsi. Saya yakin data sudah ada ya Bapak Ibu untuk bisa segera mengupload. Mungkin nanti tim admin yang di provinsi untuk bisa membantu baik yang di provinsi maupun kabupaten kota untuk segera mengupload ke dalam e-Puslo ini. Ini awal dari kegiatan di e-Puslo ini. Setelahnya nanti mungkin sekitar tanggal awal Januari kami akan membuka registrasi untuk para penyuluh untuk bisa melengkapi data-data di dalam e-Puslo tersebut. Mungkin itu saja. Ada tambahan Pak Eri atau Mas Alham? Mas Gali ada tambahan lagi Mas Gali? Untuk teknisnya dari saya cukup, Bu. Cuman mungkin pesan saja untuk admin-admin semua, kalau misalkan ada error saat
import data atau lain-lain, jangan sungkan untuk bertanya pada di grup ya. Karena kalau misalkan ya PM, saya agak susah untuk menjawab. Mohon ditanyakan di grup agar semuanya juga tahu permasalahannya. Takutnya di daerah lain juga ada hal yang sama seperti itu, Bu. Baik, makasih Mas Gali. Tadi sudah disampaikan Mas Gali. Kami juga menghimbau teman-teman di provinsi, pertama admin, tadi untuk penguploadan itu jangan sampai berbarengan sehingga nanti tidak ada kredit ya Mas Gali ya dalam penguploadan. Kalau misalnya berbarengan ditakutkan servernya juga menjadi kredit, jadi tidak masuk datanya seperti itu. Nah, kami mengharapkan tanggal 31 Desember sudah bisa diupload, sudah kami terima data dari teman-teman di provinsi terkait dengan upload data BOP ini, karena nanti diperkirakan mungkin tanggal 3 Januari ya Mas Alham, kita dan Mas Gali mungkin nanti kita akan lakukan pertemuan kembali terkait dengan registrasi ini ya Mas Gali ya. Ya, Untuk selanjutnya nanti kita akan rekon lagi datanya yang mana yang sudah masuk, provinsi mana yang sudah masuk. Mungkin itu saja Bapak Ibu, kami pagi hari ini ingin menyampaikan untuk bisa segera teman-teman di provinsi, di 38 provinsi ini untuk segera bisa mengupload data penerima BOP untuk tahun 2025 ini. Mungkin itu saja Pak untuk acara hari ini. Ada beberapa yang dipertanyakan, ada raise hand dari teman-teman. Mungkin kita buka 3 saja ya Mas Gali ya. boleh Ibu. Namun sepertinya cukup antusias juga Bu nih ya banyak yang bertanya. Sepertinya iya Mas Gali, sepertinya begitu. Ya, silakan. Mungkin dengan Ibu Yanti dari mana ini? Silakan Ibu. Kita buka 3 penanya saja ya. Silakan Ibu Yanti. Masih di unmute Bu Yanti. Baik, kalau gitu kita beralih ke Oke, ke Kalbar mungkin Pak siapa? Pak Agustian. Silakan Pak. Oh, sepertinya silakan Oh Pak. ya, baik Bu. Terima kasih. Oh, Oke Bu, saya Almin dari Kalimantan Barat. Ingin bertanya, apa Ibu semuanya izin? Sebenarnya di penginputan data ini Bu, berarti seperti baru lagi ya Bu ya. Jadi semuanya diinput lagi. Karena infonya kan di tahun lalu yang sudah terinput di 2024 menggunakan aplikasi sudah 2024 itu tidak perlu registrasi kembali atau tidak perlu diinput kembali. Yang diinput kan hanya yang mendapat tambahan baru yang sebelumnya tidak mendapat di 2024 tapi mendapat BOP di 2025 maka datanya diinput kembali. Ini saya masih bingung Bu. Jadi diinput semua secara karena aplikasinya katanya baru katanya berarti diinput dari nol lagi ya Bu ya. Atau yang udah diinput kemarin 2024 dibiarkan datanya yang diinput atau yang baru saja, Bu. Ini yang masih bingung, Bu. Gimana? Mohon pencerahannya. Baik, terima kasih dari Kalbar. Nanti bisa ditambahkan juga sama Mas Gali ya terkait penginputan ini. Mas, kita ketahui bahwa tahun 2025 tadi saya sampaikan bahwa tahun 2025 nanti bahwa pembayaran BOP itu melalui DAK non fisik sehingga kita perlu data baru. Jadi kita nanti akan memberikan data terbaru ini ke pelaporan emonepnya DAK DAK tahun 2025 sehingga kita kita memerlukan
data baru penerima BOP, Pak. Jadi karena ini ada permintaan dari DAK non fisik untuk bisa mengetahui mana saja setiap provinsi berapa penerima BOP tahun 2025 ini. Begitu, Pak. Mungkin Mas Gali bisa menambahkan juga. Baik, iya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Mungkin ini juga ada penjelasan juga. Memang gambaran di 2024 kita menggambarkan bahwa penyuluh-penyuluh ini kan eh, tetap ada ya, dan juga ada modul untuk menonaktifkan penyuluh ini jika pensiun atau dan lain hal. Dan juga eh, sebenarnya modul mutasi juga sudah ada walaupun kurang sempurna pada 2024. Cuman terkait dengan kebijakan ya Bapak Ibu, jadi mohon maaf, jadi sepertinya harus diinput ulang. Ada beberapa kebijakan yang memang membuat perubahan yang sangat besar dalam sistem sehingga tidak bisa menggunakan modul yang sama atau data yang sama di 2024. Jadi mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, memang ini kita mengakomodir dari sisi kebijakannya. Seperti itu Bu Neneng, Bapak Ibu dari Kalbar, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Mas Gali. Mungkin tadi sudah disampaikan Mas Gali, ini ada kebijakan baru bahwa kita juga ketahui bahwa di 2025 ini kita nanti ada perubahan dalam sistem pembayaran dari BOP ini. Begitu Mas yang ada di Kalimantan Barat tadi. Terima kasih. Baik, mungkin selanjutnya dari Maluku Utara ya Pak Yusril ya. Ya, makasih Bu. Ya, mungkin yang pertanyaannya kurang lebih sama dengan teman dari Kalbar tadi terkait dengan penginputan data karena di awal 2024 kemarin waktu penginputan data awal itu kan memang kerjanya ribet itu Bu. Kita admin di provinsi memang agak agak apa namanya kewalahan juga. Jadi kalau saya bisa sarankan Pak Gali, apakah penginputan data ini tidak bisa di apa dibagi ke kabupaten kota saja, biar apa namanya kerjanya juga menjadi agak mudah gitu. Karena kita ketahui bahwa BOP kan di 2025 nanti itu kan sudah dialokasikan melalui dak non fisik ke kabupaten kota masing-masing. Mungkin itu saja Pak Gali, Bu. Baik, saya langsung jawab dari Pak Yusril. Nanti mungkin Mas Gali bisa menambahkan juga terkait data penginputan ini. Mungkin kita untuk mempadu-padankan data supaya rapi, mungkin lebih baik provinsi yang untuk bisa yang selama ini di 2024 juga kita kan provinsi ya Pak ya untuk bisa merapihkan data baik itu yang di kabupaten maupun yang di provinsi tersebut. Begitu Pak untuk sementara. Mas Gali ada tambahan? Iya, eh betul seperti yang sebelumnya ya Bapak. Jadi pertanyaannya terkait dengan penyamaan data dengan 2024 itu tadi saya sudah jelaskan terkait dengan kebijakan. Kedua untuk kabupaten, nah itu mungkin dari sisi kebijakannya seperti apa dari pusat, apakah kabupaten boleh mengimpor data penyuluh kabupatennya, berarti provinsi hanya mengimpor data penyuluh provinsi saja, terus kabupaten hanya mengisi data kabupaten saja seperti itu mungkin itu semua terkait dengan kebijakan Bapak Ibu. Jadi saya kembalikan lagi ke
Badan SDM atau pusat. Mungkin ini kebijakan juga yang disampaikan Mas Gali. Nanti kita akan akomodir juga dari Pak Yusril. Saya tahu pasti data akan banyak juga di data di kabupaten kota, masing-masing kabupaten kota. Tapi untuk saat ini kami mohon untuk bisa provinsi untuk bisa mengisi terlebih dahulu untuk bisa menginput data-data yang ada di kabupaten dan kota. Terima kasih. Mungkin itu saja Pak Yusril yang bisa kami jawab. Ya, ya Bu, ya. Oke, terima kasih Bapak. Selamat pagi. Mungkin selanjutnya mana? Selanjutnya yang silakan Pak Rubianto dari Kalimantan Selatan ya. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saya langsung ditujukan kepada Mas Galih nih, terkait dengan Luar biasa. sistem verifikasi ini. Verifikasi itu nantinya alurnya seperti apa? Karena yang untuk yang sebelumnya kan memang harus verifikasi provinsi, sedangkan untuk perubahan yang untuk pembayaran melalui dana DAP ini apakah cukup diverifikasi oleh admin kabupaten atau tetap melalui alurnya seperti yang sebelumnya dari provinsi itu seperti itu. Kalau yang untuk yang lain-lain mungkin pertanyaannya sudah disampaikan dengan admin-admin yang lain tadi sudah mungkin hampir sama aja. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ruby. Ini izin Bu Neneng saya langsung menjawab karena dedicated nih pertanyaannya langsung ke saya Pak Ruby ya. Baik, silakan Mas Gali. Ya Pak Ruby, apa kabar? Sudah lama tidak jumpa. Terkait dengan alur pembayaran BOP itu masih kami godok ya, karena kami juga menunggu kebijakan dari pusat seperti apa alurnya. Cuman agak sedikit bocoran draft yang dibuatkan waktu itu bahwa adanya implementasi verifikasi pusat. Jadi yang memverifikasi itu adalah pusat untuk endpointnya ya. Nah, sedangkan dari dari provinsi terkait dengan verifikasi ini itu mengetahui Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat laporan-laporan dari kabupaten, sedangkan untuk verifikasinya itu ke pusat. Nah, begitu juga dengan penyuluh provinsi, gambaran kami ini masih izin ya, Bapak Ibu. Ini hanya skema yang pengembang drafting, namun belum secara kebijakan. Nah, jadi penyuluh provinsi itu diajukan oleh provinsi untuk diverifikasi oleh pusat, sedangkan kabupaten itu memverifikasi laporan-laporan dari BPP dan juga penyuluh kabupaten kota. Sedangkan verifikatornya atau yang menyetujuinya itu adalah pusat. Mungkin seperti itu. Mohon dikoreksi pusat jika ada yang kurang atau ada kesalahan alur seperti itu. Baik, dari Kalsel Pak Rubianto, apakah sudah puas? Apa sudah bisa dipahami untuk jawaban dari Mas Gali? Dalam arti izin menambahkan dalam arti untuk modul pelaporan BOP ini masih kita godok dan belum ada ya Pak Ruby ya, masih hanya import data penyuluh seperti itu Pak Ruby. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ruby dari Kalsel. Mungkin selanjutnya ini ada Bu Dice dari Bali. Selamat pagi Bu Dice.
Aduh, senyumnya manis sekali nih Bu Dice ini pagi ini nih. Aduh, seger nih. Habis Natalan ya, belum Natalan nih pasti nih. Gimana Bu Dice? Silakan Bu Dice. Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, yang saya ingin tanyakan, saya sempat bingung sih Bu di awal tadi Bu menjelaskan itu terkait dengan penginputan data. Oh, saya menyapa dulu ada Pak Gali ini udah senyum-senyum nggak disapa kasihan. Gini, terkait penginputan data teman-teman penyuluh Bu ya, kita beberapa kali pertemuan, kami provinsi sebenarnya kami menunggu Bu instruksi dari pusat karena ini pengalihan data dana DAK non fisik ke kabupaten. Kami biasanya tahun-tahun sebelumnya kami minta untuk teman-teman kabupaten mengirim calon penerima BOP ke provinsi agar kami rekap. Tapi sampai sekarang kami memang betul tidak melakukan karena apa Bu? Karena akan dilakukan oleh kabupaten kota sehingga kami ini tidak tahu rule-nya seperti apa kami akan mulai melangkah Bu gitu. Seperti dijelaskan tadi Pak Gali juga sudah sempat menyampaikan tuh kebijakan dari Badan SDM. Apakah admin provinsi hanya menginput provinsi saja? Atau memang harus merekap dari kabupaten kota. Nah, kalau kabupaten kota pun kami minta, kebetulan kabupaten kota kami juga sekarang ikut dan banyak penerima BOP yang baru menerima tahun ini untuk bisa menyamakan persepsi, Bu. Karena kalau menghitung tanggal 31 kurang lebih ya 2 hari lagi ya, hari kerja ya. Melihat hari kerja ini teman-teman udah banyak nih di admin ini hari gak ada libur akhir tahun nih sampai ke dapur bawa laptop segala nih banyak omongan sehingga kami perlu ketegasan Bu. Kalau yang harus provinsi berarti teman-teman kabupaten yang mendengar saat ini menyiapkan diri untuk bisa mengirim data ke provinsi. Atau kalau memang harus kabupaten kota juga menginput, ya kami mohon ketegasan, Bu. Sehingga lewat kesempatan ini dipastikan, Bu. Kalau untuk di provinsi mungkin kami ya gampang, cuma 11 orang atau 9 orang yang menerima BEP selesai. Tetapi kalau untuk kabupaten kota, kita harus mencocokkan lagi data itu kembali. Karena keliru 1 digit itu akan mempengaruhi semuanya. Demikian yang kami sampaikan, Bu. Terima kasih. Kembalikan kepada Bu Neneng Pak Gali. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dice. Memang betul Bu Dice, mungkin ini hal yang sulit ya Bu Dice dengan tadi permintaan saya bahwa tanggal 31 harus bisa selesai dan apa namanya nanti kami akan bicarakan kembali untuk ini akan kami sampaikan kembali setahu kami karena tim admin di provinsi di tahun yang lalu juga sudah menginput datanya. Apakah nanti kita kembalikan ke kabupaten atau kota? Mungkin nanti kita akan lihat kembali kebijakan kami di pusat ini. Mungkin sementara itu dulu Bu Dice. Izin menambahkan Bu Neneng. Bu Dice apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Baik, terkait dengan import data, ya ini memang di luar prosedur ya. Tapi ini semoga saja bisa membantu rekan-rekan bahwa di 2024 itu kan sudah ada modul ekspor data. Nah, itu nanti bisa menjadi semacam alat bantu buat rekan-rekan untuk mendata minimal data-data yang dibutuhkan gitu ya. Nah, ekspor data di 2024 bisa membantu Bapak Ibu. Cuma datanya perlu disinkronisasi dengan template yang ada sekarang satu dan kedua mohon disinkronisasi juga kolom-kolom yang dibutuhkan pada 2025. Jadi itu mungkin menjadi sedikit bantuan ya untuk mengimport data tersebut. Terkait dengan masukan bahwa ternyata kabupaten juga secara manualnya itu melaporkan ke provinsi jumlah-jumlah apa namanya jumlah-jumlah penyuluhnya. Kami menunggu kebijakan juga dari pusat Bu Dice. Apakah kabupaten lebih baik untuk mengimport langsung ke dalam aplikasi
Nah, itu mungkin terkait dengan kebijakannya. Nanti provinsi kan cukup mengimport data penyuluh saja, gitu. Apakah boleh seperti itu secara SOP-nya ataupun prosedurnya itu kami serahkan lagi ke pusat. Seperti itu, Bu Dice. Sehat-sehat selalu. Ya, makasih Mas Gali. Tadi juga sudah disampaikan Mas Gali. Kami mohon Bu Dice bisa paling tidak koordinasi dulu dengan kabupaten kota terkait penerima BOP nanti. Penerima BOP yang akan diinput. Mungkin nanti bisa berkoordinasi setelah acara ini bisa langsung berkoordinasi dengan kabupaten kota. Terima kasih Bu Dice, untuk sementara itu Bu Dice. Baik Bu Neneng, pertanyaan saya tadi itu memang sebenarnya mewakili Bali, tapi setidaknya untuk teman-teman yang lain pun juga akan mengalami hal yang sama karena pada tahun-tahun sebelumnya kan kami provinsi akan di Desember ini menghimpun data dari kabupaten untuk dibuatkan SK, Bu. Per 2 Januari SK itu sudah diterbitkan sehingga itu yang menjadi dasar acuan kami draft SK-nya untuk apa namanya kami masukkan ke aplikasi tersebut. Jadi kesempatan ini ya bukan khusus Bali tapi mungkin juga provinsi lain juga akan biar nggak bingung Bu. Sebenarnya ini ranahnya di mana? Kalau provinsi yang menginput data provinsi it's okay. Sehingga masing-masing kabupaten punya tanggung jawab Bu. Jangan sampai keliru menginput provinsi yang disalahkan. Gitu Bu. Kami mohon ketegasan Bu. Terima kasih. Bu Dice, betul Bu Dice, kita kan memang nanti acuan kita itu SK yang telah dibuat karena mungkin nanti karena DAK ini biasanya kabupaten ya Bu Dice ya yang untuk membuat SK tersebut. Tapi tadi arahan dari pimpinan kami bahwa untuk penguploadan ini sementara kami masih di provinsi untuk melakukannya. Seperti itu Bu Dice. Mungkin nanti perkembangan nanti kita akan lihat lagi keterkaitan dengan upload data ini Bu Dice. Begitu mungkin sementara Bu Dice. Baik, mungkin itu saja untuk pagi ini sosialisasi kita yang untuk mengenai e-Puslu karena mungkin hari ini bisa bergerak teman-teman di provinsi untuk bisa mengupload data terkait penerima BOP. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sudah bisa bergabung di pagi hari ini. Mohon maaf mungkin apabila dalam penyampaian saya dalam kegiatan sosialisasi ini belum berkenan kepada Bapak Ibu, mungkin nanti kita akan berdiskusi kembali, masih bisa berdiskusi, bisa lewat WA dan bisa juga kita ada grup tim admin juga, nanti bisa kita komunikasikan di grup tersebut. Mungkin dari kami dari Puslu untuk sementara hanya itu yang bisa kami sampaikan untuk di pagi hari ini. Selanjutnya mungkin nanti kita ada pertemuan kembali terkait dengan e-Puslu ini. Kita akan masih tetap bertemu. Nanti setelah penguploadan ini kita ada registrasi juga, registrasi para penyuluhnya. Mungkin nanti di awal Januari kita ketemu lagi. Nanti kita akan bertemu lagi untuk kegiatan e-Puslu ini. Mungkin itu saja Mas Gali. Ada tambahan dari Mas Gali? Kalau dari saya, dari sisi teknis cukup, Bu. Cuma pesannya tetap semangat bagi Bapak Ibu. Kami siap bantu. Tadi disebutkan oleh Bu Neneng, ada WA Group yang bisa dimanfaatkan untuk berkomunikasi jika ada kendala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Baik, terima kasih Mas Gali atas bantuannya. Tetap masih terus ya Mas Gali ya sampai tahun 2025 untuk pengembangan e-Puslu ini.
Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan, kita masih tetap WA-WA-an. Bisa kita nanti ada WA yang di tim admin Puslu, nanti kita bisa berkomunikasi di WA tersebut. Demikian, mungkin demikian atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.